Pembuatan kerangka atau outline buku dan karya tulis ilmiah, proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berkaitan. Berikutnya kita lihat salah satu contoh outline yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan bagian titik-titik di pemerintah daerah titik-titik. Berisi 1. Manajemen sumber daya manusia, 2. Motivasi yang terdiri dari pengertian motivasi, teori motivasi, motivasi dan perilaku. 3. Kepemimpinan yang terdiri dari pengertian kepemimpinan, teori kepemimpinan, tipe kepemimpinan, dan fungsi kepemimpinan. 4. Kepuasan kerja yang terdiri dari pengertian kepuasan kerja, teori kepuasan kerja, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, manfaat kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja. Berikutnya kita lihat contoh daftar isi dari judul yang sama, yaitu tentang pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan bagian titik-titik, Pemda titik-titik. Ya. Kita lihat bagaimana dari awal kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan bab 1 tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab 2, tinjauan teoritis kerangka pemikiran dan hipotesis yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia, motivasi, 3 kepemimpinan, yang masing-masing ada pembagiannya, mulai dari motivasi dibagi dari pengertian motivasi, teori motivasi, motivasi dan perilaku, sedangkan kepemimpinan pembagiannya juga pengertian kepemimpinan, teori kepemimpinan, tipe dan fungsi kepemimpinan. Sedangkan kepuasan kerja itu terdiri dari pengertian kepuasan kerja, teori kepuasan kerja, faktor yang mempengaruhi, sampai dengan pengukuran kepuasan kerja. Kemudian pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis. Bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, kita singkat saja lanjutkan, dan diakhiri dengan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Nah, di dalam menulis kita perlu perhatikan juga gaya bahasa, yaitu cara mengungkap pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Gaya bahasa perbandingan ada yang disebut dengan alegori, alusio, dan simil, ya, masing-masing dengan contohnya. Sedangkan gaya bahasa perbandingan yang kedua, ini ada metafora, ada personifikasi. Gaya bahasa sindiran pertama ada yang kita sebut dengan sinisme dan satir, ya. Dan gaya bahasa sindiran berikutnya adalah ironi dan sarkasme. Inilah gaya bahasa yang bisa dipakai, ya, sesuai dengan gaya bahasa kita. Berikutnya ada gaya bahasa penegasan 1 yang terdiri dari plenasme, repetisi, dan aliterasi, ya. Berikutnya beserta contoh nanti bisa dibaca secara lengkap oleh masing-masing. Ada gaya bahasa penegasan 2 yang terdiri dari klimaks dan anti klimaks, juga lengkap dengan contohnya, ya.
Berikutnya adalah gaya bahasa pertentangan, itu terdiri dari paradoks, antitesis, dan kontradiksi. Ya, silahkan diingat kembali, dulu semua sudah pernah belajar, dan contoh-contoh itu bisa kita pakai. Ya. Nah, berikutnya kita akan mulai dengan latihan menulis. Latihan pertama, menulis data pribadi. Ya, kita bisa tahu kalau data pribadinya banyak, semakin banyak yang kita tulis, mulai dari nama, pekerjaan, pengalaman penulis, minat penulis, dan harapan. Latihan kedua, kita bisa membuat judul. Ya, apakah mulai dengan membuat 17 judul atau tulisan yang diminati saking banyaknya, silahkan dituangkan semua ya. Kemudian silahkan seleksi menjadi 7 judul. Kemudian langkah berikutnya, prioritaskan 3 judul, ya, survei opini atau pendapat teman, pilihan sementara yang mana, dan mulai dengan membuat rencana outline. Yuk kita bisa bersama-sama latihan, ya. Berikutnya latihan ketiga, membuat outline, diawali dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, latar belakang atau gejala, permasalahan, upaya pemecahan masalah. Latihan keempat, bisa menulis cepat, buat judul, tema yang Anda sukai atau menarik itu apa, tuliskan outline, pikirkan, kembangkan, dan sempurnakan outline, kemudian mulai menjabarkan outline dalam bentuk tulisan. Ya. Berikutnya juga kita bisa melakukan latihan yang kelima, yaitu melakukan wawancara. Kita bisa berpasangan, bergantian menjadi pewawancara dan yang diwawancarai. Tentukan tema dan ruang lingkupnya apa, ya, kemudian buat daftar pertanyaan singkat, kemudian bisa tulis ulang hasil wawancara sesuai dengan apa adanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan semua bisa menulis.